Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian semua syiyam, puasa. Sebagaimana puasa ini diwajibkan juga pada umat-umat sebelumnya. La'allakum tattaqun. Di sini ada dua pengertian. Karena la'alla itu kalau kita mengikuti kaidah bahasa Arab itu maknanya taroji. Taroji itu harapan. Yang jadi masalah sekarang ini firman Allah. Sesuatu yang diharapkan adalah sesuatu yang tidak ada kepastian. Adalah sesuatu yang di luar dari keyakinannya atau pengetahuan, dan itu muhal dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau itu harapan Allah, biasanya kita mengatakan la'allakum tattaqun, maka semoga kalian semua adalah menjadi orang yang takwa. Kalau semoga itu adalah yang dari Allah, maka itu tidak akan terjadi. Sebab taroji itu nafyul ilmi dalam bahasa kitabnya. Harapan itu menghilangkan keyakinan. Namanya orang berharap berarti tidak yakin. Suatu yang yakin maka tidak ada diharapkan. Sehingga ulama ada dua pendapat berkaitan dengan la'allakum tattaqun atau berkaitan dengan taroji yang ada di Al-Quran. Ada ta'alam dan ta'alam, alam, dan sebagainya. Pendapat yang pertama mengatakan kalau dihubungkan kepada Allah maka maknanya menjadi takkid. Sehingga puasalah kalian, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan pada umat-umat sebelumnya. Kalau kamu menjalankan puasa pasti kamu akan menjadi orang yang takwa. Ini kalau dihubungkan dengan Allah. Berarti puasa kita harus sesuai standar yang ditetapkan oleh Allah. Baik secara lahiriah, secara zahir, puasa zahiriahnya, dan secara batiniah. Jadi puasa selain puasa zahir dan puasa batin. Kalau itu dilakukan ya pasti kita akan menjadi orang yang takwa. Tapi itu ya nggak bisa semua orang akan mampu untuk menjalankan. Ini berarti la'allakum min jihadil mutakallim. Pendapat yang kedua mengatakan la'allakum tattaqun adalah min jihadil khitab. Sehingga Allah Ta'ala menyampaikan la'allakum tattaqun ini untuk min jihadil mukhatab, untuk kita semua. Nah, kalau seperti ini maka ada harapan. Jadi diwajibkan pada kalian semua untuk menjalankan puasa. Sebagaimana puasa itu juga diwajibkan untuk umat-umat sebelumnya. Harapan untuk kalian itu adalah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang punya. Kalau kita mau puasa, maka harapan besar kita benar-benar menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi harapan besar kita ya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau itu dihubungkan kepada Allah, maka bisa dipastikan karena disesuaikan standarnya Allah. Bagaimana puasa standarnya Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian, takwa itu apa? At-taqwa itu adalah al-ittiqa, menjaga min sukhtillah, menjaga dari segala hal yang bisa menjadikan amarahnya Allah. Itu adalah at-taqwa. Atau sebagian at-taqwa al-ittiqa minan nar. Bagaimana al-ittiqa min sukhtillah. Kemudian diterjemahkan dengan at-taqwa imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Kemudian dari al-ittiqa min sukhtillah itu kemudian diperlebar, yang dikatakan takwa adalah menjalankan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah.
puasa itu sebetulnya menjauh, karena tidak ada perbuatannya. Kalau orang dikatakan kita menjalankan puasa, apa yang kita? Tidak ada yang kita jalankan. Orang puasa itu tidak menjalankan apa. Beda dengan kalau kita sholat. Kalau kita sholat, kita baca takbir Allahu Akbar, kita berdiri, kita rukuk, kita i'tidal, kita sujud dan sebagainya. Yang dijalankan di puasa ini apa? Dan karena itu hebatnya puasa itu. Sampai disampaikan naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu menjadi ibadah, karena ketika dia tidur, dia tetap jadi orang yang beribadah. Beda dengan kita sholat. Orang yang sholat tidak akan bisa dia sholat dengan tidur, batal sholatnya. Dia sholat dengan mandi, tidak bisa. Tapi orang puasa dengan mandi dia masih puasa, mohon maaf, ke kamar kecil pun masih dia tetapnya orang puasa, karena dia berarti menjalankan perintah Allah, ibadah. Nah, karena di puasa itu tidak ada yang dikerjakan, yang ada ditinggalkan. Nah, tadi dikatakan yang namanya takwa itu dua, isinya takwa itu dua. Satu menjalankan, dua meninggalkan. Ada dawuh as-shaum as-sabr, as-sabru nisful iman. Puasa itu adalah melatih kesabaran, karena sabar itu separuh dari iman. Karena sabar itu meninggalkan. Kita di puasa secara lahiriah kita diminta untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak semua. Jadi kan nggak ada yang dilakukan. Secara batiniah kita diminta untuk meninggalkan segala hal yang menjadi tuntutan nafsu secara keseluruhan. Karena itu ada walam yafsu, walam yafus. Itu kaitan dengan puasa. Sehingga kalau kita katakan la'allakum tattaqun, untuk puasa itu harapan kita menjadi takwa. Dengan puasa yang kita lakukan selama sebulan ini, harapannya ini terus bisa berfungsi, bisa berlaku pada seterusnya. Dari nilai-nilai puasa yang kita dapat. Sebagian orang memang puasa itu 1 tahun, baik dilakukan dengan puasa atau tidak puasa, tapi tetap dia puasa. Karena itu orang puasa Rasulullah itu bisa ditiru dalam segalanya. Orang tidak puasa artinya tidak puasa sunat yang sepanjang tahun, dia bisa meniru Rasulullah. Orang yang puasa sepanjang tahun untuk puasa sunat, dia bisa meniru Rasulullah. Karena nilai puasa ada. Kalau kita katakan tadi, at-taqwa al-ittiqa min suhtillah. Takwa itu adalah menjaga dari segala sesuatu yang akan menyebabkan amarahnya Allah, murkanya Allah. Sesuatu yang menyebabkan kemurkaan Allah itu mayoritas tuntutan nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesuatu. Karena nafsu ini terus mendorong kita untuk berbuat kejelekan. Nah, ini yang kemudian di-stop oleh puasa. Coba kalau kita ngambil nilai sedikit saja dari puasa, kita tidak makan. Ketika kita siang hari, mungkin ada yang dari pasar, mungkin ada dari kantor dan sebagainya, kita datang di rumah dengan keadaan haus dan lapar. Di rumah kita membuka kulkas, masih ada air yang sangat segar di dalamnya. Mungkin di situ juga masih ada sisa nasi atau ikan dan sebagainya. Kita mampu untuk tidak melakukan, karena kita merasa kita puasa. Tuntutan nafsu kita jelas kita mendorong akan minum. Tuntutan nafsu kita akan menuntut kita untuk kita makan dan seterusnya. Apalagi kita lihat di jalan dan sebagainya. Cuman kita tahu, karena ini akan menyebabkan amarahnya Allah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk kita ketika kita puasa memberi makan.
Tapi sekarang permasalahannya sepanjang setahun ini, 1 tahun ini, apakah tuntutan nafsu itu hanya untuk makan dan minum? Tidak. Lebih banyak dari itu tuntutan nafsu. Harusnya itu semuanya juga harus ditinggalkan. Satu contoh, kalau makanan itu adalah makanan kita sendiri, kalau air itu adalah air kita sendiri, yang ketika malam itu halal untuk kita minum, ketika malam halal untuk kita makan, tapi ketika siang ada larangan dari Allah, kita tidak mau melaksanakan, sedangkan itu air kita sendiri. Bagaimana dengan airnya orang lain? Bagaimana dengan harta milik orang lain? Korupsi itu kan timbulnya kan dari nafsunya, bukan dari nafsu untuk memperbanyak dan sebagainya, sehingga dia jadi kadang-kadang orang korupsi puasa Senin Kamis, ini kan nggak cocok nih, puasanya nggak cocok. Dia tidak bisa menjalankan nilai dari puasanya. Sehingga Rasulullah menyampaikan kami suami banyak orang yang puasa itu hanya yang diterima lapar dan dahaga, dia tidak mendapat apa. Karena nilai dari puasanya tidak dihayati. Sehingga untuk abstain secara zahir dibatasi beberapa hal yang bisa dikatakan orang semuanya mampu untuk melaksanakan. Tapi hendaknya untuk kita bisa mencapai tatakun, maka puasa batiniahnya itu harus terus kita upayakan agar supaya benar-benar kita bisa menjadi puasa yang itu akan menjadikan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sedikit bisa saya sampaikan. Semoga kita benar-benar bisa menjadi orang yang takwa, orang yang menjalankan puasa, sehingga nilai dari puasa ini terus kita hayati sepanjang tahun sampai kita puasanya akan datang. Demikian yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.